If I got Jesus, I got all that I could ever need. Take the world. Makanya ketika Ayub menghadapi pencobaan, dia merasa hidupnya benar, dia bilang, kenapa Tuhan engkau tidak lihat hidupku? Tuhan lihat. Tidak ada satupun yang terjadi di hidup kita yang Tuhan tidak lihat. Ibu-ibu saat ini mungkin engkau sedang menangis dan berkata, Tuhan kenapa enggak adil, suamiku itu jahat. Tuhan itu melihat. Enggak ada yang dia enggak lihat. Dia Tuhan yang maha melihat. Saudara, saya pernah satu kali mengalami begini. Jadi saya itu sama suami ada satu kebutuhan di satu perusahaan. Akhirnya kredit card suami saya difotokopi lah. Ya lalu dibawa sama sekretaris itu difotokopi untuk kebutuhan auto debit setiap bulan. Lalu ketika kita sudah pulang, itu hari Jumat di perusahaan itu, hari Senin suami saya itu mau pakai kredit card, dicari-cari nggak ketemu kredit cardnya, saudara. Ih, di mana ya kredit cardnya? Ih, waktu itu kan difotokopi sama sekretaris itu. Lah mana ya? Ya udah cari-cari nggak ketemu. Akhirnya saya telepon lah perusahaan itu, Mbak, kemarin tuh kayaknya mbaknya fotokopi kredit card suami saya. Iya bu, tapi saya sudah kembalikan loh bu. Kembalikan ke siapa ya? Ke suami ibu. Mbak, masa sih nggak ada ketinggalan di situ? Karena ini kita sudah cari-cari nggak ketemu. Kita ingat terakhir dipakai itu di perusahaan itu. Dia bilang, ya Allah, demi Allah bu. Ya saya sudah kembalikan itu sama Bapak. Ya saya kalau dia sudah bersumpah demi nama Tuhan begitu, bagaimana kita nggak ini. Akhirnya saya bilang ya sudah kalau gitu. Akhirnya saya teleponlah ke bank. Ya saya telepon lapor kehilangan. Saya bilang saya mau lapor kehilangan kredit card suami saya. Atas nama siapa? Ini. Oh hilangnya kapan bu? Kayaknya terakhir dipakai itu hari Jumat. Maaf ya bu, kemarin Minggu ada pemakaian sekian juta. Waduh. Gimana ya mbak, itu bukan kita yang pakai loh. Ya bang sih nggak mau tahu siapa yang pakai ya, tapi kan itu namanya bapak. Kalau bapak nggak bayar ya yang di blacklist namanya bapak. Waduh, saya bilang, aduh siapa yang pakai ya, waktu itu lagi kita uangnya pas-pasan lagi, orang pakai begitu, jadi saya harus usut tuntas ini. Ya, kalau saya punya banyak uang sudah saya tutup aja lah, tapi karena kebetulan waktu itu memang tidak ada uang, jadi saya mencari keadilan. Ya, akhirnya saudara, saya teleponlah bosnya itu teman saya, Bu, saya itu kemarin Jumat itu pakai kredit card itu pegawaimu loh, sekretarismu yang fotokopi untuk pendebetan tiap bulan. Terus ya coba saya tanya ya, akhirnya ditanya, dia kembali lagi telepon saya, sekretarisnya itu. Ibu, saya ditanya barusan sama bos saya, ibu saya sudah bilang ya demi Allah bu, saya ndak lihat itu kredit card. Mbak gini ya mbak, kalau memang mbaknya bikin kesalahan, karena itu ada pemakaian, saya sudah telepon ke bank, kalau mbaknya bikin kesalahan, mbaknya ngaku. Nanti kita bicara damai mbak, supaya kamu gak dipecat dari kantormu. Ya Allah ibu, saya sudah harus bilang berapa kali bu, demi Allah. Ini orang-orang gak takut Tuhan loh ya. Dia pikir mata Tuhan tuh tidak melihat. Jangan sembarang kamu bersumpah. Akhirnya sudah, saya kembali telepon bank itu, minta perincian pembelanjaannya. Bu, hari Minggu jam 10, dia belanja di sini, saya lihat totalnya sekian juta beli baju. Lalu dia turun ke bawah, dia beli lemari, dia beli ini perlengkapan. Dan bodohnya, memang tidak ada dosa yang bisa disembunyikan sepintar apapun. Karena sepandai-pandai tupai melompat, satu saat akan kepleset juga. Akhirnya saudara, dia belanja lemari, dikirim ke rumahnya. Jadi ada alamat pengiriman. Saya lihat mbak, oke, saya datang ke mall itu. Saya ketemu sama manajernya. Saya boleh ketemu manajermu, kenapa? Saya mau minta buka tayangan CCTV. Ini di counter nomor 6, kasir 6. Pada waktu kemarin itu ada pembelanjaan sekian juta hari Minggu. Maaf bu, kami punya prosedur di sini tidak bisa buka tayangan CCTV. Kalau kamu tidak mau buka, saya panggil polisi datang ke sini karena ini sudah tindak kriminal pemakaian kredit card. Ya, oh gini bu, jangan panggil polisi. Ya udah, kita tunggu dulu ya. Saya panggillah manajer saya. Datanglah manajernya saudara. Kami disuruh tanda tangan bahwa ini perkara tidak akan dibawa ke polisi dan lain sebagainya. Tolong lindungi nama kami dan selain sebagainya. Saya tanda tangan. Begitu saya dibawa masuk ke ruang CCTV, ruangannya kecil cuma 3x4, isinya semua monitor kecil-kecil, TV kecil-kecil saudara. Dia bilang, bu, sesuai permintaan ibu, kasir 6, jam sekian lebih sekian, ini orangnya. Dibuka tayangan CCTV-nya, mbaknya sekretaris itu. Pakai baju hijau, tas coklat, ya rambutnya dikucir, lagi gesek kredit card suami saya. Bisa fotonya bisa saya minta di print, bisa, akhirnya di print, saya bawa perincian pembelanjaannya.
Waktu saya di mall itu, saya keluar, saya telepon lagi mbaknya itu. Saya masih menunggu dia punya roh pertobatan. Kalau dia punya roh pertobatan sedikit saja, maka saya akan berbelas kasihan. Entah saya bilang nanti kita bikin cicilan, kamu cicil pelan-pelan. Ya, Tuhan itu begitu saudara. Tuhan tuh melihat pertobatan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni selama orang itu masih mau bertobat. Lalu saya telepon mbak, kamu benar-benar tidak tahu mbak masalah kredit card ini. Ya ampun ibu, sampai berapa kali lagi saya bersumpah demi Allah. Kasihan nama Tuhan dipakai sembarangan. Saya akhirnya balik. Oke, saya telepon bosnya, Bu, saya sudah dapat bukti yang pakai kredit card suami saya adalah sekretarismu. Jadi gimana pertanggungan jawab kantor? Ibu baik, besok pagi ibu datang ke kantor, bawa semua bukti-buktinya. Saya akan rapat direksi besok pagi. Saya datanglah saudara, hari Senin itu, dia dan direksi semua ada di ruangannya dan kami datang. Mbaknya itu dipanggil, di depan semua direksi. Bosnya tanya, kamu hari Jumat ada fotokopi kredit cardnya Pak Daniel. Mana kredit card itu? Sekali lagi dia bersumpah demi nama Tuhannya. Ibu, sampai berapa kali saya harus bersumpah bahwa saya tidak tahu perihal kredit card itu. Dia bilang, atau mungkin teman saya yang curi. Karena waktu itu ada teman saya datang dari Jogja. Coba saya telepon, Bu. Saya ini sudah bawa fotonya saudara. Tapi belum saya keluarkan. Akhirnya ketika dia bersumpah terus, saya bilang, Mbak maaf ya, supaya tidak perpanjang lebar, saya langsung to the point aja. Tadi malam waktu saya telepon mbaknya terakhir tuh, saya lagi ada di mall ini, di sini. Saya sudah minta print out hari Minggu, mbaknya belanja jam sekian, ada gini-gini. Ini fotomu mbak, kamu pakai baju hijau, bawa tas coklat, rambut dikucir. Langsung dia menangis di situ terseduh-seduh. Tapi mau di apa? Air mata buaya. Sudah terlambat. Bosnya langsung naik pitam dan berkata, selama ini semua kredit card saya kamu yang bawa. Dan saya tidak pernah cek. Kamu ikut saya sudah 20 tahun. Saya begitu percaya sama kamu. Tapi ternyata kamu orangnya seperti ini. Lalu akhirnya saudara, dia datang minta maaf sama saya ketika saya sudah mau pulang. Dia temui saya pribadi. Saya bilang, Mbak, kamu tahu nggak? Kenapa tadi malam saya masih telepon kamu? Saya itu menunggu sedikit saja penyesalanmu. Maka saya akan mengampuni kamu. Kita bisa bicara, nanti mungkin akan dicicil. Hari ini tadi di depan semua direksi kamu resmi dipecat. Dan kamu tahu mbak, kamu bekerja di sini 20 tahun. Bosmu dan semua orang tahu kamu itu baik, kamu itu orang kepercayaan. Tapi dengan kasus ini, ya, kamu tahu semua orang akan ingat cuma satu kesalahanmu. Kamu pencuri kredit card. Dan itu akan melekat seumur hidupmu. Saya sangat menyayangkan kenapa kamu gak punya roh takut Tuhan. Kamu berkali-kali bersumpah demi nama Tuhanmu di depan saya. Betapa berdosanya kamu bawa nama Tuhan. Dia nangis tapi sudah terlambat. Saudara, satu saat Alkitab berkata, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab terhadap semua perbuatan di hidup kita. Kita nggak bisa bertopengkan dengan pelayanan kita, dengan hal-hal yang kelihatannya rohani. Nanti kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, nanti ditanya, pernah selingkuh nggak? Demi Allah. Hati-hati bapak-bapak, hati-hati juga ibu-ibu. Tuhan bilang, nggak pernah? Nggak. Malaikat buka channel 5. Maka semua ya perbuatanmu itu ada di sana terekam. Jadi mulai malam ini kita sadari yuk. Di sekeliling kita ini banyak saksi loh. Yang pertama, mata Tuhan melihat hidup kita. Kita nggak bisa bersembunyi. Hari ini nggak usah pencitraan saudara. Nggak usah kepengen dilihat orang baik. Nggak usah pengen dilihat orang benar. Anak-anak muda, hiduplah dalam kekudusan. Orang tuamu mungkin gak tahu dosa apa yang kau buat di luar. Tapi semua rekaman hidupmu itu ada di CCTV-nya Tuhan. Karena dengan jelas Alkitab berkata, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat perbuatan setiap manusia. Dan dia akan memberi upah ya di satu saat penghakiman nanti. Entah baik, entah itu jahat. Mari kita sadari. Sekelilingmu itu banyak saksi. Saksi yang kedua siapa?
Malaikat melihat kita. Yang ketiga siapa? Setan. Setan bisa lihat kau loh, walaupun kau nggak bisa lihat setan. Ya, tapi banyak orang Kristen suka lihat setan. Berarti temannya setan. Saya heran kalau ada orang tiap hari lihat setan, saudara ya, bukan lihat Tuhan, lihat setan terus. Udah gitu bangga lagi, saya kemarin itu lihat setan loh, di situ lihat setan. Saya, kamu kok tiap hari lihat setan terus ya? Kamu temennya ya? Ya, jangan saudara ya, masa tiap hari lihat setan? Ya, setan bisa lihat hidup kita loh. Ketika Ayub itu saudara dalam kisahnya menghadapi pencobaan, Alkitab berkata, ya iblis itu dia berjalan-jalan berkeliling melihat hidup-hidup manusia. Lalu dia naik ke hadapan Tuhan untuk mendakwa hidup manusia. Ya, jadi jangan kau pikir hidupmu itu nyaman-nyaman aja. Ya, suami istri tiap hari berantem di rumah, setan dakwa di hadapan Tuhan. Itu loh Tuhan, itu tiap hari pelayanan tuh suami istri, pengerja di gereja, lihat di rumah maki-makian, saling pukul. Ya, hari-hari ini banyak orang kelihatannya baik di gereja suami istri, padahal di rumah hidupnya. Kemarin kita lihat lagi viral di media sosial, selebgram disiksa sama suaminya saudara. Untung ada tayangan CCTV. Ya, anaknya udah 3, diinjak, dipukul, dihajar. Saya kalau ada orang konseling, Bu, saya disiksa sama suami saya, lapor polisi. Itu saran saya. Jangan bodoh kau. Ya, jangan suruh bertahan saudara yang begitu. Jangan, nanti mati. Pada akhirnya kalau sudah mati menyesal. Karena orang kalau sudah masuk setan begitu ya, beberapa orang itu konseling sama saya, suami saya siksa saya, Bu, saya dipukul, lapor polisi. Alkitab firman Tuhan berkata bahwa pemerintah itu wakil Tuhan di dunia. Kalau dia nggak bisa diselesaikan baik-baik, ada polisi. Ya benar, dilaporin polisi saudara. Suaminya diangkat pakai patroli, dibawa ke sel, sampai di sel kencing di celana, hilang keperkasaan. Karena laki-laki yang pukul istri itu bencong kau, bencong, tulang lunak. Ya, dengar ya suami-suami yang pukul istri keras sama istri, ya kasihan deh lu. Itu dibawa di penjara, nangis itu, kencing di celana di sel. Akhirnya ya telepon saya lah, Bu, ini dia mau dibebaskan. Ya polisinya suruh kamu minta maaf sama istrimu, sama mertuamu. Kalau mau dimaafin ya silakan. Saya bilang ya boleh, sudah jerah belum? Biarin jerah dulu seminggu, biar dia rasakan bagaimana nyamannya di sel. Ya, lalu setelah itu tanda tangan di depan polisi, mertua, orang tua, istri jadi saksi. Kalau sekali lagi dia melakukan itu, maka tidak ada ampun, harus dipenjara. Tanda tangan di atas materai saudara. Akhirnya pulang, puji Tuhan sampai hari ini bertobat, sayang sama istri, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Amin. Memang perlu dikasih pelajaran. Jangan kau cuma, ya kasih itu nggak bodoh ya, kasih itu nggak tolol, itu bodoh kalau bertahan dipukulin di kepala, diem mati. Ya, itu namanya mati bodoh saudara. Ya, jangan kau bertahan begitu, lapor polisi. Saya lihat kemarin itu di CCTV, aduh ya perempuan diinjak sampai anaknya masih bayi, kena tendang kepalanya. Tuh kayaknya bayi geger otak. Keras loh saudara, kena kakinya tuh si laki-laki, dia tendang begitu, istrinya dipukuli. Aduh, makanya yang muda-muda ya, jangan kau bilang cinta itu buta. Jangan ya nak, ya jangan. Ya bilang, Yura aku nggak bisa Yura, nggak bisa aku Yura. Kalau dia tukang pukul aku nggak bisa Yura. Bilang sama Yura nggak bisa. Ya, nggak bisa dia bikin kita jatuh cinta secinta apapun kalau dia tukang pukul kasar. Jangan, amin. Ya, buka mata lebar-lebar yang muda-muda ini. Jangan jatuh cinta, dibilang cinta itu buta. Ya begitu tuh kalau cinta buta. Ya lihat yang takut Tuhan, lihat karakternya. Ada orang datang, Bu saya udah tunangan, pacar saya, tunangan saya ini kasar. Kalau ini maki-maki saya, belum menikah sudah maki-maki kamu. Ya belum juga bulan madu sudah racun yang keluar. Saya bilang, kamu pikir menikah itu ya perlu bayar harga. Pernikahan tuh perlu komitmen. Kalau masih tunangan dia sudah maki-maki kamu, maka satu kata dari saya, putus. Tapi kami sudah terlanjur cinta, Pret. Bisa Yura, bisa. Makan tuh cinta. Ya, dipikir enak kalau masuk rumah tangga begitu. Akhirnya nekat saudara. Saya sudah bilang jangan kamu terusin. Ya, sudah terlanjur, Bu, undangan sudah beredar. Nggak usah peduli dengan undangan, peduli masa depanmu. Nanti orang tua bilang apa? Ya sudah, ya saya bilang jangan kau telepon saya lagi ya. Saya nggak mau konseling kamu ya, lebih baik sekarang
Benar saudara, berapa bulan kemudian telepon, Bu Debbie, saya yang lalu itu. Saya bilang, bagaimana sudah bahagia pernikahanmu? Ya, Ibu, bagaimana kalau saya mau cerai? Lah, lebih parah lagi kan sekarang. Kenapa nggak dari dulu kamu dengar saya? Iya Bu, ternyata orangnya kasar. Ya lo masih tunangan aja sudah dimaki-maki, nikah kau dipukuli kan? Iya Bu. Nah, orang Kristen itu banyak melakukan kebodohan. Ya karena melangkah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setan itu bisa lihat hidupmu. Makanya muda-muda di sini, ayo ya, sungguh-sungguh kenali Tuhanmu, takut akan Tuhan, baca Alkitab. Anak saya bilang, Mam, kayaknya cari jodoh seperti yang kriterianya Mami itu sudah susah di akhir zaman ini. Ada, nak ada, bisa Yura, bisa. Saya bilang, buktinya papimu ada. Ya ada, nanti kau bisa dapat. Berdoa jodoh itu dari Tuhan yang terbaik. Ya, karena kalau kamu salah memilih, harganya yang kamu bayar itu terlalu mahal. Dan hidup ini gak main-main saudara. Kekristenan itu gak main-main. Saudara pikir surga itu buat orang sembarangan? Please deh. Saudara masuk ke istana presiden aja. Coba saya suruh saudara besok pergi ke istana presiden. Saudara boleh masuk? Bisa masuk gak saudara? Ya, kenapa gak bisa masuk? Ya, karena kau tidak punya kepentingan di situ. Dan kau tidak layak dan tidak berkenan di situ. Yang bisa masuk di situ hanya orang-orang yang layak. Artinya layak apa? Sudah mendapat persetujuan bahwa dia bawa surat, kamu memang ini orang dipanggil presiden untuk menghadap. Itu cuma istana presiden aja. Apalagi sorga saudara. Ya, bisa orang sembarangan masuk ke sorga? Maaf ya, maaf. Ya itu sorga lebih mulia daripada istana presiden. Ya, jadi bukan orang sembarangan yang bisa masuk sana. Kuduskan dirimu. Kita sekarang ada di hari-hari masa-masa penantian. Ya, di waktu-waktu yang sedang dipersingkat hari-hari ini. Maka dibilang, ayo ikut tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita yang ada di depan kita ini loh. Banyak orang Kristen tertidur hari-hari ini, mereka tidak merasa dan tidak sadar bahwa mereka itu sedang ada di dalam perlombaan iman. Jangan kalah dengan keadaan. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayo berlomba. Ayat yang kedua berkata, marilah kita apa? Hendaklah pandangan kita itu tertuju kepada Yesus. Ya, di dalam perlombaan ini kita sedang berlomba ini, mari kita lakukan itu dengan mata yang hanya tertuju kepada Yesus. Ya, Dia pencipta iman, ya, dan penyempurna iman kita sampai akhir. Kenapa mata kita, pandangan kita hanya harus tertuju pada Yesus? Karena Dialah yang menyempurnakan iman kita sampai pada akhir zaman nanti. Ya, Dialah yang akan menyempurnakan. Saudara, di dalam perlombaan iman ini mata tuh tertuju sama Yesus saja. Ya, enggak usah, Bu, saya udah capek dengan suami saya, Bu. Umur 70 mau cerai. Saya bilang, telat, Bu, telat. Udah 70 cerai juga udah gak laku lagi, Bu. Jadi ngapain cerai? Nggak usah ya, nggak usah. Mending ibu doakan suamimu supaya dia bertobat. Kalau nggak bertobat biar dijemput sama Tuhan. Ya, mau apa hidup ini saudara? Ya udah 70 ibu mau cerai ngapain? Kasihan anak-anakmu tuh loh. Bikin malu, ya jadi anak-anak cemar. Seumur hidup orang akan ingat orang tuanya bercerai. Ibu bayar harga saja, matamu tuh tertuju kepada Yesus, Bu. Ya lihat Yesus saja. Bapak umur berapa sekarang? Umur 75, masih WA-WAnan sama cewek. Biarin, Bu, biarin. Ya, udah 75 juga kan udah gak bisa apa-apa tuh. Cuma WA-WAnan toh, daripada ibu sakit hati. Ya, ini juga bapak-bapak kalau udah umur 75 gak usah kegatelan, Pak. Bertobat ya, bertobat. Gak usah main-main dengan dosa. Udah sebentar lagi menghadap Tuhan, gak usah begitu-begitu ya. Persiapkan hidup yang kudus. Mari kita ini melakukan mata tertuju kepada Yesus saja. Jangan tertuju pada masalah, jangan tertuju pada apapun. Karena di hari-hari yang terakhir ini memang iblis berusaha menggoyahkan iman kita, saudara. Dengan banyak persoalan. Karena memang Alkitab berkata di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, sehingga orang itu kacau, orang itu banyak masalah akan terjadi di hari-hari ini. Bahkan berita-berita yang menakutkan akan kita dengar di hari-hari ini. Ya, orang ini lagi muncul berita ya, akan ada gempa megatrust ini akan terjadi 8,9 kekuatannya. Orang semua pada takut, Bu, bagaimana? Sudahlah kalau memang waktunya mati, yo mati. Ya enggak?
Kita mau apa? Daripada khawatir tiap hari, jangan ke mall dulu loh. Nanti nih pas kita lagi di mall, terus gempanya terjadi, mati kita. Jangan di apartemen dulu loh, nanti pas gempa. Ngapain begitu saudara? Ya, hidup ini benar-benar berserah sama Tuhan. Nggak usah hidup dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Ya, tiap hari nyanyi, mataku tertuju padamu. Amin. Jangan tertuju di mall terus, belanja terus, ibu-ibu. Ya, bertobat. Tapi dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kenapa? Karena Dia yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Jadi saudara, sebelum Dia datang, iman kita nih harus sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Ya, matamu tertuju sama Tuhan Yesus. Apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan, tapi biar mata kita tertuju kepada Tuhan sampai akhir. Dia telah apa? Mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib. Untuk apa? Untuk menerima sukacita yang telah disediakannya, dan Dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan, Dia telah menjadi dosa dan terkutuk di atas kayu salib. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang merasakan penderitaan kita manusia. Satu kali ada seorang yang tanya sama saya, Bu, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Dia jadi manusia? Masa Tuhan jadi manusia? Saya bilang, kamu tahu kenapa Yesus harus jadi manusia? Dia bukan agama Kristen, saudara, dan dia mengejek. Ya, kenapa Yesus jadi manusia? Dia kan Tuhan, kok jadi manusia? Saya bilang, kamu tahu kenapa Dia jadi manusia? Supaya Dia merasakan keterpurukanmu, Dia bisa merasakan penderitaanmu. Di antara kita hari ini, saudara, belum ada yang kita berkeringat bercucurkan darah, toh? Ada di antara saudara yang hari ini pernah keringat menetes dengan bercampur darah karena pecah pembuluh darah akibat depresi tertekan yang sangat berat? Yesus pernah mengalami itu. Jadi, tidak usah terlalu alay lebay merasa kau paling menderita di dunia ini. Amin. Karena Yesus sudah pernah merasakannya. Bahkan Dia berkeringat bercampur dengan darah karena peluhnya bercampur darah, pembuluh darahnya pecah. Menurut ilmu kedokteran, kata Ibu Elisa, ya, bahwa depresi yang cukup berat itu bisa membuat pembuluh darah kita pecah dan keringat itu bercampur dengan darah. Dan kita belum ada yang seperti itu kan? Tapi Yesus pernah mengalami itu. Makanya hari ini bilang kanan kirimu, gak usah terlalu alay lebay. Bilang kanan kirimu, ya, merasa paling menderita, merasa paling tertekan. Ya, Tuhan sudah pernah mengalami itu. Makanya Dia jadi manusia. Dia tahu kelemahanmu. Hari ini ketika engkau sedang ada dalam persoalan yang begitu berat, gak usah cari manusia. Datang di kakinya dan nangis sama Tuhan. Curahkan air matamu dan isi hatimu di hadapan Dia. Dan Dia Tuhan yang mengerti. Nggak usah cari pendeta. Bu, saya mau konseling dong. Orang Kristen sekarang itu konselingnya muter-muternya di situ toh. Makanya saya males. Bu, suami saya itu loh bu, begini-begini. Doakan saja bu, doakan. Sudah bu. Ya terus ngapa? Doakan supaya bertobat. Ya, masa cuma suruh doakan lah. Kalau enggak suruh apa? Emang kita mau suruh cerai kau? Ya, doakan bu, tetap doakan. Jawabnya gini lagi, soalnya Bu Dewi gak pernah rasa sih suami saya. Ya gak mau lah saya rasa suamimu. Itu suaminya siapa suruh saya rasa? Ya suami sendiri kok ngomong begitu. Saya gak mau, saya punya suami sendiri. Saya gak mau rasa suamimu. Siapa yang suruh kau dulu menikah sama itu? Kan kau sendiri toh. Nah sekarang kau disuruh berdoa. Muter-muter konselingnya itu di situ. Dan dia itu sebenarnya tahu jawabannya itu berdoa. Saya datang ke satu gereja, ada bapak-bapak datang, Bu saya mau konseling. Iya Pak sebentar, saya ini kan khotbah 4 kali ya. Nanti ya Pak kalau ada waktu, kan ini saya mau khotbah 4 kali itu butuh konsentrasi ya Pak. Terus pendetanya ngomong ke saya, nggak usah dilayani Bu. Itu setiap pendeta datang dia konseling. Dan saudara tahu masalahnya apa? Bu, istri saya tinggalin saya sekarang. Kenapa Pak? Saya nggak kasih uang istri saya. Ya sudah bagus kau tidak dikasih sianida Pak. Udah bagus istrimu pergi tinggalin kau. Mana ada orang menikah istri gak dikasih duit. Terus mau makan apa di rumah? Kadang bapak-bapak ini juga kebangetan ya. Iya, bingung saudara. Terus kita mau konseling. Saya bilang Bapak bertobat ya. Bertobat. Kalau kau mau bertobat, mau berubah, ya istrimu pasti kembali. Tapi kau nikah kau gak kasih duit istri. Ada di sini bapak-bapak yang begitu? Ada ya.
Ayo kita cari dia, kita baptis, kita rendam 20 menit ya. Biar dia buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Bertobat bapak-bapak begitu itu sama istri gak kasih uang. Ya makanya jadi istrinya pintar cari uang. Uang di celana dicari, di kaos kaki dicari, di dompet dicari. Jangan salahkan ya. Jadi ayo saudara, nggak usah bolak-balik konseling, duduk itu loh di kaki Tuhan. Makanya saya paling nggak mau, Bu, mau konseling dong, cari Tuhan aja, baca Alkitab, nggak usah konseling. Kebanyakan konseling kau. Ya, lakukan firman saja waktu kau datang dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus. Kau menemukan jawaban, kau menemukan kekuatan. Ya, sebab dia yang memberi teladan, saudara. Ayat yang ketiga berkata di sana, kita baca bersama ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia, Yesus, yang tabah menanggung bantahan seberat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi letih dan tawar hati. Kalau sudah mau menjadi tawar hati, mau merasa lelah, Tuhan, aku lelah, Tuhan. Jangan sering-sering bilang gitu. Tuhan bilang, kalau gitu pulang ke rumahku. Ya, kalau sudah lelah diajak pulang ke rumah Bapa, enggak mau juga. Jadi itu mau apa? Ya, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kalau kau sudah mulai merasa letih, merasa lelah, dan mulai tawar hati, datang kepada Tuhan, saudara. Ingatlah selalu akan Yesus yang sudah menanggung beban yang seberat itu, dan dia menanggung fitnahan, bantahan dari orang-orang berdosa terhadap dirinya. Saya berdoa biar kita semua terbuka mata kita hari ini. Mari pandang Yesus. Saya tahu kita semua punya masalah. Saudara nggak usah cerita sama saya. Dan mungkin ada yang antara saudara bilang, Ibu Debbie sih nggak tahu masalah yang saya hadapi. Saya ini punya masalah yang berat loh, Bu, dalam hal keuangan. Saudara nggak usah ngomong, saya ini pernah diusir dari keluarga. Saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun di tangan saya. Saya pernah hidup sebatang kara, nggak ada orang yang mengasihi saya. Waktu saya diusir dari rumah, saya pernah mengalami yang namanya difitnah. Saya pernah mengalami yang namanya direndahkan. Saya mengalami semua itu. Saya mengalami masalah keuangan. Saya pernah dikejar debt collector. Sudah saya rasakan. Jadi kalau ada yang mau ngomong, saya nggak tahu masalahmu. Maaf saudara. Makanya perlu hamba Tuhan itu mengalami proses. Supaya dia tahu bagaimana jemaat itu mengalami. Sekarang banyak hamba Tuhan tidak diproses, saudara. Ya, instan, karbitan, akhirnya mereka juga nggak bisa kasih tahu firman yang benar. Ya, jangan saudara, mari kita bergantung sama Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan. Ayat 4 berkata di sana, kita baca bersama, dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai apa? Mencucurkan darah. Makanya tadi saya tanya, ada yang sudah pernah mencucurkan darah di sini? Keringatnya bercampur darah? Belum kan? Ayo semangat. Ayo lawan dosa, ayo tinggalkan kedagingan, ayo buang semua kenajisan, kekecewaan, kepahitan, amarah, buang semua hal yang tidak berkenan. Orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang hidup dalam kekudusan, saudara. Yang hidupnya itu hatinya nggak ada dosa, nggak ada iri hati, nggak ada kepahitan, nggak ada amarah. Ketika kita difitnah orang, alah biarin aja lah, ya namanya juga manusia. Amin. Nggak usah dimasukin hati, apalagi direnungkan siang dan malam. Ya, ada ibu-ibu saudara, Bu, saya ini kepahitan sama kakak saya. Kenapa? Ini loh WA-nya dia tahun lalu. Hah? Ibu masih simpan tuh WA tahun lalu? Iya Bu, saya simpan. Saya screenshot Bu. Setiap hari saya baca ulang-ulang Bu. Saya bilang, Ibu terusin aja, bentar lagi Ibu gila, masuk rumah sakit jiwa. Terusin Bu. Alkitab bilang, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa kau renungkan kata-katanya yang begitu? Ya, saya banyak loh saudara, di HP saya ini kata-kata orang-orang sakit jiwa. Ya, banyak. Shalom Ibu Debbie. Karena kan ini yang masuk ini puluhan ribu di HP konseling ini saudara. Jadi saya nggak bisa balas satu-satu. Nanti gini, di telepon-telepon nggak diangkat, dasar pendeta iblis kau. Banyak loh saudara. Setan kau. Tapi saya baca begitu, kasihan ya sakit jiwa orang ini. Jamah dia Tuhan, saya hapus. Coba kalau saya mau nikmati satu persatu tiap hari, ini orang siapa ya? Aduh, tega ya. Pendeta iblis. Ya saya jadi gila saya. Benar gak saudara? Cepat-cepat buang dari pikiran kita. Kita punya hak, kita punya kuasa untuk memutuskan apa yang akan kita simpan di hati dan di otak kita. Jangan kau simpan semua barang-barang rongsokan yang bikin hidupmu itu semakin ya banyak hal yang busuk dalam dirimu.
Ya, buang sakit hati, buang pikiran yang jahat, buang omongan orang yang tidak penting. Memang iblis itu selalu mengingatkan kita. Tapi kalau kita nggak gubris, iblis datang. Masa dia bilang begitu? Dalam nama Yesus iblis, nggak apa-apa lah, wong namanya juga manusia. Lama-lama kan capek juga dia. Nah, tapi kalau dia bilang, iblis ingat nggak? Iya memang, kebangetan dia itu. Coba baca lagi WA-nya, baca ulang. Ya, renungkan siang dan malam. Nggak usah saudara, engkau yang menentukan hidupmu sendiri. Nggak ada orang lain bisa menentukan apapun kecuali dirimu sendiri dengan Tuhan. Dalam perjuangan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah loh. Ya, jadi Tuhan itu masih lebih menderita daripada setiap kita. Dan ayat yang kelima berkata, ya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng, jangan anggap ringan didikan Tuhan, dan janganlah tawar hati bila engkau ditegurnya. Saudara, kalau engkau sedang menghadapi masalah atau persoalan, bisa jadi itu juga salah satu teguran Tuhan. Teguran Tuhan itu memang tidak enak. Tapi percayalah itu membawa kepada kebahagiaan dalam hidup kita. Waktu kita mengalami itu rasanya tidak enak. Aduh, kok seperti ini ya Tuhan. Aku maunya begini tapi kok begitu ya. Aku pengennya ke kiri tapi kok ke kanan ya. Aku pengen anak-anakku tuh begini tapi kok begitu. Tuhan itu menegur orang yang dikasihi dan dianggap anak. Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan yang dianggapnya anak. Karena itu saudara, ketika kita ini mengalami teguran Tuhan, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus jaga sampai pada akhirnya kita ini bisa menghadap Tuhan. Karena yang namanya mati itu nggak ada yang tahu. Saya beberapa hari yang lalu, baru beberapa minggu yang lalu kehilangan sepupu saya umur 53 saudara. Tidak ada sakit, tidak ada keluhan apa-apa. Hari Minggu mau pelayanan, sampai di depan gereja dia rasa pusing. Tiba-tiba pingsan, dibawa ke rumah sakit, dokter bilang pendarahan di otak, dioperasi, tidak sadar sampai meninggal. Umur 53 tahun, anaknya masih SD sama SMP. Saya juga bertanya, rasanya dari pandangan manusia rasanya tidak adil. Anak-anaknya masih butuh dia, masih SD loh. Saya bisa merasakan kehilangan. Saya kadang bertanya, Tuhan, di luar sana kan banyak pelakor yang suka ganggu suami orang, kenapa bukan itu yang dipanggil lah? Ya, ini kan orang baik-baik punya anak yang dia harus urus, dia melayani Tuhan loh. Tapi kita nggak ada yang tahu keputusan Tuhan. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Ya, dan memang mungkin, ya itulah Alkitab bilang Tuhan tuh nggak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Tuhan mau semua orang itu meninggal dalam keadaan dia layak, saudara. Tapi jangan sampai loh. Ya, kita ini diberi kesempatan, nggak mau tobat, ditegur nggak mau tobat, nggak mau tinggalin dosa. Allah mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi ternyata tidak semua pendeta, tidak semua orang Kristen jemaat itu adalah kepunyaan Tuhan. Sebab Tuhan yang tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menjadi kepunyaan Tuhan, mereka yang meninggalkan kejahatan. Amin. Saudara, seperti yang sudah tadi pagi saya sampaikan, saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Saya dilahirkan dalam sebuah keluarga, dari kecil saya Muslim, tapi saya haji. Dan saya tidak mengenal Kristus dari kecil. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, ya saya pikir hidup ini adalah ya lahir, bekerja, cari uang, lalu mati. Tidak pernah mengerti ada rencana Tuhan di dalam hidup setiap kita manusia. Tapi itu yang Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Saya akhirnya mengikuti apa yang saya mau, apalagi saudara, papi saya itu galak. Saya tidak bermaksud menjelekkan papi saya, tapi ini masuk dalam bagian kesaksian hidup saya. Ya, papi saya kalau mukul itu saudara nggak kira-kira, ya. Jadi dari kecil mungkin karena saya banyak luka batin, akhirnya saya mulai mencari pelampiasan di luar. Dan ya itulah orang kalau tidak mengenal Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku melakukan segala dosaku dulu itu di luar pengetahuan iman. Aku melakukan semua dosa itu tanpa iman. Aku lakukan di luar pengetahuan akan kebenaran. Lain cerita kalau kita sudah tahu kebenaran, tapi kita sengaja pura-pura tidak tahu.
Saya jatuh dalam berbagai dosa, ya saya pikir kebebasan atau kemerdekaan hidup itu adalah ketika saya bebas melakukan apa yang saya mau. Ternyata saya makin jatuh, terpuruk, hingga akhirnya ketika kita melakukan semua dosa, saudara, mengikuti apa yang iblis tawarkan. Tadi pagi saya sampaikan yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang ada dalam dunia, dan itu semua bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Ya, tadi pagi sudah saya jabarkan keinginan mata. Ya, mata ini tidak pernah ada puasnya. Ya, karena itu Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, maka gelap seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu baik, maka teranglah seluruh hidupmu. Ya, yang kedua keinginan daging yang ada dalam dunia ini, kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Makanya banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tapi kalau engkau masih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, apalagi homoseksual, lesbian, maaf, engkau bukan kepunyaan Tuhan. Karena Alkitab berkata, biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Iblis bilang, gak apa-apa gereja jadi besar, biarin aja. Pada waktu kedatangan Tuhan, barulah itu adalah hari penampian. Akan dibuktikan di sana mana yang ilalang, mana yang gandum. Tuhan bilang biarkan aja dulu tumbuh bersama. Ya, karena pada hari penampian nanti akan dibuktikan. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yesus bilang, pada akhir zaman nanti, aku baru akan berterus terang kepadamu, bahwa aku tidak mengenal engkau. Daripada nanti Yesus baru berterus terang, lebih baik sekarang kita bertobat. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Akhirnya saudara, karena saya terpuruk dalam dosa, singkat cerita iblis ngomong hidupmu sudah hancur, kamu sudah rusak, masa depanmu juga rusak, buat apa kamu hidup? Mending bunuh diri. Dan saat itu tidak ada pikiran lain dalam benak saya, cuma pengen mati. Karena saya tidak menemukan apapun di hidup ini, saudara. Setan datang menuduh saya, hidupmu hancur, untuk apa kamu hidup? Mati saja. Dan saya mulai mencari siapa Tuhan itu. Saya mulai bertanya, Tuhan, untuk apa engkau ciptakan aku di dunia ini? Kurang kerjaan banget kau Tuhan. Kenapa engkau ciptakan aku untuk berdosa? Kalau hari ini saya mati bunuh diri, saya tahu saya masuk neraka, terus Tuhan puas. Buat apa engkau ciptakan saya? Tanpa pengetahuan yang benar, saya marah kepada Tuhan. Dan di luar sana, saudara, ada begitu banyak orang yang sedang punya pertanyaan yang sama. Dan tugas kita lah untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Tapi bagaimana mungkin Alkitab bilang engkau saja kalau ditinjau dari segi usia, harusnya kita ini semua sudah jadi pengajar. Tapi yang terjadi adalah apa, saudara? Orang Kristen sekarang datang duduk pulang di gereja, tapi engkau tidak mampu menjadi pengajar. Bahkan asas-asas tentang kekristenan itu masih harus diajarkan. Masih banyak orang Kristen yang tanya saya, Bu, merokok itu dosa apa enggak, Bu? Di mana ayatnya, Bu? Saya bilang di pom bensin baca. Gede tulisannya dilarang merokok. Lu nggak usah cari di Alkitab, tidak ada tulisan dilarang merokok. Tapi saya mau bilang, sedangkan di pom bensin saja kau tidak bisa masuk, apalagi di amin yang merokok. Tidak usah angkat tangan. Saya khotbah begini di Jakarta, saudara, di satu mall. Tiba-tiba waktu pulang saya dikejar orang Ambon di mall. Orang Ambon sangar, saudara. Seng makan mati, makan seng juga mati. Dia kejar saya, dia bilang, Ibu pendeta, Ibu pendeta. Saya bilang, kenapa ya Pak? Saya tadi ikut ibadah yang Ibu bawa firman tadi. Saya itu paling tidak suka kalau ada pendeta khotbah-khotbah soal rokok. Emangnya saya beli itu rokok pakai uangnya pendeta? Terus saya bilang, Bapak ini masalahnya apa ya? Tapi tadi itu Ibu bilang, sedangkan di pom bensin saja saya tidak bisa masuk, apalagi di sorga. Saya pikir-pikir itu Ibu betul juga itu. Ternyata sekeringkali kita nggak usah khotbah tinggi-tinggi bahasanya, Pak. Ya, karena cuma itu lebih ngerti bahasa yang sehari-hari saja. Terus dia bilang, Ibu, saya tadi dengar khotbah Ibu itu, saya berniat mau berhenti merokok, Ibu. Tapi sudah lama ini memang saya tidak bisa berhenti, Ibu. Karena aduh, bagaimana ya Ibu ya? Ibu kasih saya tips, Ibu, atau Ibu tumpang tangan ke saya, Ibu, supaya saya berhenti merokok.
Saya bilang, Pak, itu adalah niat dari dalam diri. Biar saya tumpang kaki Bapak. Kalau memang Bapak tidak niat bertobat, tidak bisa, Pak. Terus bagaimana tipsnya, Ibu? Nanti kalau Bapak berhenti 1-2 hari itu kan iblis bujuk lagi tuh. Nanti iblis, Bapak lihat rokok kepengen ambil, nggak apa-apa, ambil aja, Pak. Ambil ya Ibu Dewi. Iya, terus hidupin aja. Hidupin ya Ibu. Terus Bapak taruh di mulut, tapi diputer, apinya taruh di bibir. Bapak lakukan itu sehari 3 kali. Saya yakin Bapak berhenti merokok. Kenapa? Bibirmu melepuh. Tapi lebih baik begitu kan, kena api rokok daripada kena api neraka. Kan Tuhan bilang, kalau tanganmu membuat engkau berdosa, potong tanganmu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa tangan, daripada engkau utuh tapi masuk ke dalam neraka. Kalau kakimu membuat engkau berdosa, potong kakimu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa kaki, daripada engkau utuh masuk ke dalam neraka. Kalau orang yang tukang selingkuh, saya nggak tahu apa yang disuruh potong. Bertobat. Betapa kudusnya Tuhan itu. Jangan bermain-main dengan dosa, saudara. Amin. Dan makanya kita ini kalau nggak berubah-berubah, saudara, ya saya selalu berkata, setan itu tidak pernah takut dengan gereja yang penuh. Jangan bangga dulu kalau gereja penuh. Ya, buat tim PPW harus banyak berdoa supaya penyembahanmu itu naik menjadi dupa, bukan gaya-gayaan. Kita penyembahan nggak ada hadirat Tuhan buat apa? Apalagi kalau tim PPW-nya masih hidup dalam dosa. Ya, saudara, apa yang membuat gereja berbeda dengan Holy Wings? Lo bener, kita kalau cuma di gereja mau lompat-lompat, saudara, setan nggak pernah takut engkau lompat-lompat di gereja. Saya kadang kalau lihat di gereja itu orang udah kayak kesetanan, nggak ada bedanya sama Holy Wings, saudara. Apa yang membuat kita berbeda? Ada hadirat Tuhan. Dan ketika orang ketemu hadirat Tuhan, engkau pulang hidupmu berubah. Yang bersinah tidak bersinah lagi, yang homo nggak homo lagi, yang selingkuh tidak selingkuh lagi, yang kepahitan tidak kepahitan lagi, dan hidupmu berdampak bagi kerajaan setan. Setan takut, engkau juga berdampak bagi kerajaan Allah. Itu yang benar. Kita perlu berdoa hari-hari ini, saudara. Setan nggak takut jemaat penuh. Makanya ada orang tanya sama saya, Bu, saya mau tanya sama ibu pelayanan di desa-desa ya? Iya sering. Kalau ibu pelayanan di desa, ada nggak yang kerasukan? Banyak, saya bilang. Kalau di kota ibu pelayanan di gereja besar, pernah nggak ada jemaat yang kerasukan? Saya bilang hampir tidak ada. Nah itu kenapa, Bu? Dulu pernah ada di Jakarta di gereja besar, lagi puji-pujian, ada bapak-bapak jatuh menggelepar. Saya lari langsung mau saya tengking. Tiba-tiba istrinya bilang, jangan Bu, kenapa? Epilepsi. Karena saya pikir kerasukan, saudara. Udah mau saya dalam nama Yesus, bahasa roh kan keluar kan. Istrinya bilang, jangan Bu, kenapa? Epilepsi Bu. Oh, terus gimana sadarnya? Nanti sadar sendiri. Nah di gereja besar di Jakarta, di kota besar itu memang jarang ada yang kerasukan. Menjadi PR dia tanya, kenapa ya Bu kalau di gereja besar tidak ada yang kerasukan? Saya juga bertanya, saudara. Lalu Roh Kudus memberi saya pemahaman. Kenapa di gereja besar nggak ada yang kerasukan lagi? Karena setan sudah tidak bekerja di gereja besar. Setan itu cuma kontrol. Setan bilang, lancar coy, lancar. Penuh, penuh. Kata setan gini, nggak usah diganggu. Mereka aja kedagingannya udah lebih setan dari setan. Karena daging itu beda sama setan. Galatia pasal yang ke-5 saudara baca tentang kedagingan. Apa itu daging? Daging itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, keserakahan, ya, perpecahan. Itu ada di dalam daging. Dan barang siapa hidup menurut daging, dia akan binasa, kata firman Tuhan. Ini bunyi alarm atau apa ya? Atau kedatangan Tuhan? Kalau Tuhan datang kita lagi di gereja, puji Tuhan, haleluya 12 kali ya saudara, langsung masuk surga semua ini. Karena nggak ada yang lagi bersinah, nggak ada yang selingkuh ya kan, wah langsung berdoa lah supaya kedatangan Tuhan kita lagi di gereja. Iya, dan ini bunyi apa? Nggak apa-apa kan? Tapi saudara terganggu nggak? Karena orang itu kadang kepo, ada bunyi gitu. Iya, yang pasti bukan dari HP saya, ini HP saya sudah saya silent, saya mode terbang pesawat supaya tidak mengganggu ya. Saudara, jadi ketika kita itu mengenal Tuhan Yesus, hidup tuh harus berubah. Ya, setan bilang gak usah diganggu orang di gereja. Kenapa? Orang kedagingannya lebih gila dari setan.
Ya, dan kalau kita tidak berubah, maka ya hidup kita ini nggak ada dampak apa-apa, saudara. Bukan soal berapa rajinnya kita ke gereja, berapa hebatnya saya pelayanan, bukan. Tapi tadi pagi saya sudah sampaikan, Tuhan berkata, aku tahu siapa milik kepunyaanku. Dan Yesus bilang, aku akan berterus terang ketika aku datang kali yang kedua, aku akan berterus terang. Ngeri itu. Kalau Tuhan berterus terang, baru ternyata kita udah pede, selama ini kita melayani. Sorry aja, tidak semua orang Kristen memperoleh janji Tuhan. Kalau kita belajar dari kisahnya bangsa Israel, mereka dipanggil keluar, tapi ternyata tidak semua bisa masuk ke tanah perjanjian. Perjalanan yang harusnya ditempuh 11 hari jadi 40 tahun. Kenapa? Proses 40 tahun ini untuk mematikan kedagingan mereka. Karena Tuhan tidak mau mereka masuk di tanah yang baru dengan pola dan hidup kedagingan yang lama. Saudara, akhirnya saya mau bunuh diri dan saya bertanya, Tuhan, di mana engkau? Siapa engkau? Saya pengen kenal Tuhan itu, saya nggak peduli tentang agama. Saya pengen tahu Tuhan yang benar itu siapa. Jangan engkau menjadi Kristen hanya karena warisan dari orang tua. Setiap kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena tidak semua ternyata orang Kristen itu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa masuk kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Nikodemus berkata, aku sudah tua, bagaimana mungkin aku masuk ke rahim ibuku lalu aku dilahirkan kembali? Yesus bilang, kau harus dilahirkan kembali dari air dan dari roh, dari firman Allah. Saudara, manusia rohani kita harus dibangun. Ketika itu saya pengen bunuh diri, saudara, saya udah gak peduli mau bagaimana, pokoknya saya pengen mati. Tapi sebelum saya mati, saya bilang, Tuhan, tunjukkan dirimu kepada saya. Habis ini saya mati dan saya masuk neraka dan Tuhan puas. Saya nangis di kamar saya tulis surat buat orang tua saya. Karena saya ini dari kecil sudah diwanti-wanti papi saya, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Apalagi kalau sampai kamu jatuh cinta dan pacaran sama laki-laki Kristen. Lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya sangat-sangat takut dan saya tidak berani dekat-dekat sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Cie, amin loh ya. Yang bertobat. Yang tidak bertobat sama juga setan. Yang bertobat. Ya, saudara, akhirnya ya saya terus hidup ya dengan prinsip saya. Dan akhirnya sampai waktu itu saya pengen mati bunuh diri. Saya berdoa. Saya nggak tahu berdoa kepada Tuhan yang siapa. Tapi di benak saya percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini. Orang yang paling malang, yang paling bodoh di dunia bukan orang yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang paling malang adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu orang paling bodoh, saudara. Maaf ya, kita lihat matahari, bulan, bintang, bumi berputar pada rotasinya. Harusnya kita mengaku bahwa ada satu kuasa yang mengatur itu semua. Saya lihat bunga aja ya, itu bunga daunnya hijau, bisa keluar kuning, merah, itu saya, wow, Tuhan engkau itu dahsyat. Itu dari mana itu kalau bukan karena kuasa Tuhan? Enggak mungkin, kita diciptakan manusia. Kita punya mata dua semua kan? Ada yang mata tiga di sini? Enggak ada. Kita punya mata dua, hidung satu. Lubangnya menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke atas itu harus dioperasi. Kalau lubang menghadap ke bawah walaupun pesek, tidak usah operasi, begini saya sudah cukup. Amin ibu-ibu. Ya, karena orang itu kalau pengen cantik nggak puas-puas, nanti pengen cantik terus, nanti ini salah dikit diperbaiki, malah salah. Ya operasi hidung jadi cantik sih, tapi ngomongnya jadi gini. Ya, pesek nggak apa-apa, lubangnya dua menghadap ke bawah sudah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Karena kalau menghadap ke atas repot, hujan masuk air. Maka matilah kau. Ya, jadi ya sudah disyukuri saja. Tapi ajaibnya Tuhan ya, kita punya hidung satu, mata dua, mulut satu, mukanya itu beda semua loh. Nggak ada yang sama kan? DNA-nya juga pun berbeda. Itu Tuhan. Kalau orang nggak percaya ada Tuhan tuh kebangetan, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya percaya engkau ada, tapi siapa engkau sebenarnya, Tuhan? Tunjukkan dirimu kepada saya. Hanya ada satu Tuhan yang benar, walaupun agama banyak, hanya ada satu Tuhan. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu.
Malam itu saya menangis di kamar saya tulis surat buat orang tua saya, papi, mami, saya minta maaf. Selama ini saya jadi anak yang tidak pernah nurut, saya memberontak sama orang tua. Ada begitu banyak pergumulan yang saya tidak bisa cerita bahkan kepada kalian. Tapi satu hal yang saya tahu, saya ini hidup cuma sial bikin masalah. Dan tidak ada satu orang pun yang sayang kepada saya. Jadi malam ini keputusan yang saya ambil. Saya mau bunuh diri. Saudara, malam itu ketika saya menangis di kamar saya, tiba-tiba saya dijamah satu kuasa. Tadinya saya marah karena saya menuduh Tuhan jahat, keluarga saya jahat, semua jahat. Tapi tiba-tiba saya dijamah kuasa itu, saya menangis, saudara, kayak film diputerin semua dosa saya. Saya ini dulu ketika belum bertobat, saya pelatih senam aerobik, saudara. Makanya gayanya begini nih. Ya, jadi dulu saya ngajar di kantor polisi, di instansi-instansi pemerintah. Saya berdiri di panggung ini, iya 1, iya 2, iya 3 gitu ya. Dan saya tidak pernah tahu karunia apa yang Tuhan beri di dalam diri saya. Saya hanya merasa saya ini manusia yang tidak berguna dan saya pengen mati. Tapi ketika saya ada di tangan Tuhan, saya baru menyadari ternyata begitu banyak karunia yang Tuhan percayakan di dalam diri saya. Dan itu harusnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dunia. Lalu saudara, ketika malam itu saya dijamah satu kuasa, saya nangis di kamar saya hampir 1 jam. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya nangis, dan yang keluar itu adalah tangisan pertobatan. Saya minta ampun selama 1 jam lebih saya nangis. Saya baru tahu Alkitab berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya dijamah Roh Kudus malam itu, saya nangis, saudara. Tiba-tiba di dalam tangisan saya itu, saya menyebut Yesus. Terus mulut saya tidak bisa berhenti. Yesus, Yesus, Yesus. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Setelah hari itu saya rasa apa? Ada kelegaan baru di hati saya. Ada sesuatu yang baru. Saya nggak ada pikiran lagi mati bunuh diri. Yang ada di benak saya cuma apa? Aku pengen kenal siapa Yesus itu. Saya datang ke gereja pakai baju senam. Dari rumah saya minta izin pakai baju senam, sampai di gereja saya ke toilet ganti baju, saya ikut ibadah. Saya ketemu orang gereja, saya bilang saya bukan orang Kristen, tapi saya pengen tahu siapa Tuhan Yesus itu. Oh iya Bu, nanti setelah ibadah kita ketemu ya. Saya dikasih Alkitab. Saya pulang, saya baca Alkitab, saudara. Saya baca Alkitab itu 1 hari 6 sampai 7 jam. Dan saya baca di dalam kamar mandi. Kenapa? Saya takut ketahuan. Kalau sudah selesai baca, saya gulung pakai baju-baju selimut, saya simpan di bawah kolong, di lemari, tiap hari saya pindahkan tempat simpannya. Karena papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur, dia punya pistol di lemari. Jadi tiap hari iblis mengintimidasi saya, kalau ketahuan kamu ditembak kepalamu, mati kamu. Tapi memang benar, Alkitab berkata, iman itu bertumbuh di dalam aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Saudara mau bertumbuh dalam iman? Mau dianiaya? Langsung gak ada yang mau. Dianiaya itu bukan cuma mau dibunuh. Ketika engkau difitnah, engkau gak balas, itu dianiaya. Ketika engkau disakiti tapi engkau tidak balas, itu engkau dianiaya karena kebenaran. Lalu saudara, saya tiap hari baca. Gak ada yang bisa tuntun saya, karena saya juga sembunyi-sembunyi. Dan waktu hari-hari saya itu kan belum ada YouTube tahun 95. Nah, saudara, sekarang enak mau belajar, kebangetan banget kalau orang Kristen hari ini tidak bertumbuh. Saudara mau cari apa aja sekarang, pengajaran itu begitu terbuka lebar. Saya dulu nggak ada, benar-benar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan setiap firman. Karena saya baca dengan ketakutan, tapi itu firman yang saya baca seperti hidup dan menjadi rema. Nggak ada yang saya nggak ngerti. Saya baca Alkitab tuh kayak terbuka semuanya. Saya catat apa yang saya temukan dari ayat demi ayat. Sampai akhirnya saya mulai berubah, saudara. Yang tadinya saya pulang jam 2 malam, dipukulin papi saya. Besok saya pulang jam 3. Saya panjat tiang antena break-break itu di samping rumah. Ya, besoknya saya pulang jam 3, saya panjat, nggak bisa naik, licin, disiram oli. Itu sampai begitu. Sampai saya yakin orang tua saya juga udah nggak bisa atur saya. Dosa demi dosa saya coba semuanya, saudara. Tapi ternyata tidak membawa kebahagiaan.
Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang masih mau coba-coba dosa dan baru mau belajar berdosa, kasihan deh lo. Nggak ada, dosa akan mencabut damai sejahteramu. Nggak ada orang hidup bahagia karena dosa. Ujungnya engkau mau bunuh diri, pasti. Jangan simpan dosamu. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, maka dia akan berbahagia, kata firman Tuhan. Lalu saudara, saya mulai mengalami perubahan. Setiap firman yang saya baca dalam perjanjian baru itu masuk dan mengubahkan saya. Tadinya saya orang yang paling malas di rumah, saya berubah menjadi orang yang paling rajin. Tadinya saya suka keluar tengah malam, tapi sejak saya mengenal Yesus, seperti yang Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu lebih berguna daripada segala-galanya. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena Kristus. Itu benar-benar saya alami. Tidak ada kata lain selain tiap hari saya cuma pengen baca Alkitab, mempraktekkan firman Tuhan. Tadinya saya kalau berantem dengan adik saya yang laki-laki, adik saya itu badannya tatoan, saudara. Kalau berantem, dia mau pukul saya, saudara. Dulu kalau saya belum bertobat, saya ambil sepatu di depan saya lempar ke mukanya dia. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mempraktikkan itu susah, tapi saya harus berubah. Saya mulai berubah dalam segala hal. Dari cara berkata dulu, kata-kata kotor, ya, semua berubah. Sampai cara berpakaian, semua berubah. Dulu makin seksi, makin bangga. Ketika terima Yesus, makin seksi, makin malu. Kalau ada orang Kristen yang masih suka pakai baju seksi, apalagi ke gereja, apalagi udah ibu-ibu pakai rok mini duduk di depan pangku kaki. Makanya kadang pendeta cowok lagi khotbah tiba-tiba dia lagi bergumul itu. Pasti ada sesuatu yang dia lihat di situ. Jadi tolong ibu-ibu tahu diri, ke gereja itu jangan pakai baju yang belum jadi. Amin. Sobek sini, di sini sobek sampai sini, kelihatannya panjang, sobekannya sampai sini. Makanya kata kuntilanak begini, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Baju saya panjang sampai ke bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen zaman now udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, yang setan Eke apa ye. Makanya kuntilanak sekarang sudah tidak menampakkan diri, udah kalah pamor sama orang Kristen. Hello. Iya, bertobat loh saudara. Lalu saya berubah, saudara. Ketika akhirnya kakak saya yang paling tua ngomong begini sama saya satu kali, Dep, saya tahu loh, kamu sekarang jadi Kristen. Kamu ke gereja kan? Saya kaget. Kamu berhenti atau saya kasih tahu papi? Kalau sampai saya kasih tahu papi, kamu tahu, kamu bisa mati loh, dibunuh. Wah, saya tambah takut, saudara. Tapi di situ saya mulai berdoa, Tuhan, kalau memang sudah waktunya saya harus menyatakan imanku. Karena firman Tuhan berkata, dengan mulut orang percaya, dengan hati orang mengaku, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, maka dia dibenarkan dan diselamatkan. Lalu saya berdoa, bergumul, Tuhan beri saya kekuatan. Saudara, ketakutan terbesar di hidup saya itu adalah ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Itu ketakutan terbesar saya. Karena saya tahu tidak main-main, ada pistol di lemari. Tapi akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan, saya doa puasa, saudara. Doa puasa saya untuk minta kekuatan. Cuma ngomong satu tok, Tuhan. Ngomong di depan keluarga saya bahwa saya sudah terima Yesus. Akhirnya satu kali saya bergumul, ada doa puasa di gereja, saya bilang ini waktunya saya harus ngomong ke papi saya. Saya mau masuk ke papi saya belok ke kamar mandi. Di kamar mandi saya doa, dalam nama Yesus. Roh intimidasinya kenceng sekali. Lalu saya ikuti papi saya dari belakang, saya belok lagi ke dapur. Waduh, saudara, bergumul. Akhirnya saya tengking, saya dikuatkan dengan satu ayat firman Tuhan. Roh Allah yang ada padamu itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa kamu takut kepada manusia yang memang akan mati? Lalu saya masuk ke kamar papi saya bilang, Pap, saya mau minta izin. Dia sambil cari-cari apa di lemari, mau kemana? Mau ke gereja. Tiba-tiba dia terhenti, saudara. Lalu dia melihat kepada saya. Kata-kata pertama dia bilang, kamu sudah gila. Terus dia bilang gini, oh ini penyebabnya ternyata. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh.
Dan memang setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus akan jadi. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Sudah aneh apa belum? Anehnya itu gimana? Dulu merokok, sekarang tidak merokok. Dulu judi, sekarang nggak judi. Dulu suka maki-maki, sekarang nggak maki-maki. Dulu suami istri ribut, berantem terus, sekarang nggak pernah ribut. Dulu bersungut-sungut, sekarang nyanyi-nyanyi terus. Dulu tukang keluar malam dugem, sekarang betah di rumah baca Alkitab. Sudah seperti itu? Jawab sendiri di dalam hati. Papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Makanya papi perhatikan kamu jadi aneh. Dulu malas, sekarang rajin. Aneh nggak? Tapi kan harusnya dia bisa melihat perubahan hidup saya. Kenapa saya bisa jadi baik? Yesus berkata, engkau itu suratan Kristus yang terbuka dan hidupmu harus bisa dibaca oleh semua orang. Karena Yesus sekarang tidak hadir secara fisik, tapi dunia akan melihat kita sebagai murid-muridnya. Amin, saudara. Lalu saudara, papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Dari situ saya mulai diancam. Papi saya bilang, saya enggak main-main ya. Papi dia bilang, kamu apa? Jangan bergaul sama orang Kristen. Papi bilang, papi bunuh kamu, papi bunuh ya. Papi enggak takut masuk penjara. Wah, saya ketakutan di situ. Saya disuruh belajar agama lagi. Saya ikuti, tapi saya dapat kekuatan di sana. Dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia dikandung oleh Rohulullah lewat Maryam dan dia dilahirkan ke dalam dunia. Saya mendapat kekuatan, saya catat di buku harian saya, buku itu ditemukan kakak saya. Diserahkan ke papi saya dipanggil. Papi nggak suruh cari kamu kelemahan. Papi bunuh kamu. Dari situ saya mulai bergumul. Saya doa puasa, setiap hari nangis. Kalau lewat berpapasan di rumah, papi saya bilang, setan, iblis kamu. Saya tidak boleh duduk makan di meja makan. Saya disuruh makan di belakang. Setiap hari air mata saya menangis. Apa yang menjadi kekuatan? Firman Tuhan. Yesus berkata, ada saatnya nanti orang serumahmu akan membenci engkau karena namaku. Ayahmu, ibumu, saudaramu, mereka akan membenci engkau. Tetapi aku sudah mengatakan hal ini, supaya kalau hal itu terjadi, kamu jangan menolak aku. Dan akhirnya saudara, saya terus dikuatkan sampai akhirnya tahun 96. Saya berdoa, Tuhan, sampai kapan saya hidup seperti ini? Nyatakan kehendakmu buat saya, jamah hati papi saya. Desember akhir 96 saya dipanggil papi saya, dia tanya, papi tahu kamu gak berubah. Jadi hari ini papi kasih kamu pilihan, kamu mau ikut siapa? Kalau kamu tetap di agamamu, angkat kaki dari rumah ini, dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, kamu pergi dari rumah ini, jangan bawa ijazah. Saya melihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya pamit saudara, saya bergumul hari-hari itu, Tuhan, saya mengasihi keluarga saya. Tapi saya juga tidak bisa pergi dan hidup tanpa siapa-siapa. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa begitu berat yang saya alami? Saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis, Tuhan, satu hal yang saya minta. Apapun resiko saya di depan, satu yang saya minta, tuntun saya. Dan jangan biarkan aku keluar dari rencana Tuhan. Karena kebahagiaan di hidupku hanya ketika aku hidup di dalam rencana Tuhan. Saya berdoa malam itu dapat ayat, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya menangis di situ, tidak mudah saudara. Saya baru lulus SMA waktu itu. Saya datangi papi saya dan mami saya bilang saya mohon pamit. Mereka kaget karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau saya akan mengambil keputusan itu. Papi saya menangis berlutut di bawah kaki saya. Karena memang saya 5 bersaudara, saya anak yang dia paling sayang. Dia bilang, Debbie, papi merendahkan diri di kakimu. Tolong kembali ke agamamu. Saya peluk papi saya. Saya bilang, Pap, saya sayang sama papi. Tapi saya tidak bisa suruh menyangkal Tuhan Yesus. Karena saya merasa Tuhan merubah hidup saya. Tapi saya sayang sama papi. Kalau kamu sayang, kenapa kamu lakukan ini? Kamu ngomong apa yang harus papi lakukan supaya kamu kembali. Saya cuma peluk papi saya. Mami saya menangis, dia bilang, tunggu mami mati baru kamu jadi Kristen. Saya bilang, mami tidak mengerti apa yang saya sedang alami. Saya juga tidak mau meninggalkan keluarga seperti ini. Tapi ini keputusan saya, Mam.
Nanti kamu mau makan apa? Kamu mau tinggal di mana? Saya cuma bilang, saya ikut Tuhan yang bertanggung jawab. Dari kota Poso, saya tinggalkan keluarga, cuma bawa beberapa pakaian. Saya menuju ke kota Palu. 7 jam perjalanan. Sampai di kota Palu, saya cari sepupu saya. Mereka ngontrak satu rumah anak-anak kos begitu. Saya numpang di situ. Dan untuk bisa dapat makan, kalau anak kos sudah berangkat kuliah, saya cuci baju, anak-anak kos, saya nyapu, saya nyetrika, saya masak. Kadang saya lagi cuci pakaian, iblis datang ngomong goblok, ikut Yesus jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu itu, ngapain kamu menderita? Tapi saya baca Alkitab, Tuhan bilang, berbahagia jika engkau menderita karena kebenaran. Karena roh kemuliaan itu ada padamu. Dan engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi untuk menderita bagi Dia. Karena jika engkau menderita karena kebenaran, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Saya jalani proses itu 1 tahun di kota Palu. Saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah merasakan hidup tanpa ada 1 orang pun yang bisa saya jadikan sandaran untuk hidup saya. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau sudah mengubah hidupku dan itu cukup. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Itu yang tanpa gelar karena saya tidak punya ijazah. Dan saya diutus pelayanan ke Solo. Dan di Solo saya berjumpa dengan Arjuno dari kota Solo. Laki-laki terganteng di Solo. Dan kami menikah. Waktu saya menikah, saya telepon papi saya. Saya bilang, Pap, ini Debbie, saya mau minta doa restu. Debbie siapa? Debbie Basir, anaknya papi. Dulu saya pernah punya anak nama Debbie, tapi dia sudah mati. Jadi kamu mau nikah atau mau dikubur, jangan pernah kabari ke sini lagi, karena sampai di akhirat kita tidak ketemu. Saya cuma meneteskan air mata, dan akhirnya saya menikah dengan suami saya. Dan saya diproses, Tuhan berakar ke dalam, terus berakar. Tidak ada yang melihat, saudara. Enggak ada 1 orang pun yang melihat ketika kita sedang diproses berakar. Tidak ada yang tahu. Tapi itu yang terbaik. Karena bangunan kekristenan itu kuat atau tidaknya, itu tergantung dari akar kita. Kenapa pohon korma itu menjadi pohon yang menjadi perumpamaan di Alkitab? Karena korma itu kalau ditanam, dia nggak langsung bertunas ke atas. Ditekan pakai batu besar, dia akarnya ke dalam mencari air di padang gurun. Membutuhkan waktu yang lama, tidak langsung ke atas. Tapi orang Kristen zaman sekarang pengennya cepat, langsung ke atas. Kenapa kita perlu berakar di dalam Kristus? Supaya bangunan kekristenanmu itu teguh. Saya pernah melewati yang sepahit itu. Karena itu tidak ada 1 pun yang bisa lagi membuat saya jauh dari Tuhan. Saya baru mengerti Rasul Paulus berkata, tidak ada 1 pun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, ataupun aniaya, tidak ada 1 pun. Karena aku sudah mengalami Kristus. Kenapa kita perlu punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus? Supaya engkau kuat menjalani hidup kekristenan. Karena ikut Yesus itu tidak enak. Enggak enak ikut Yesus itu. Siapa yang bilang ikut Yesus itu enak, saudara? Kalau engkau berkata enak, berarti engkau belum sungguh-sungguh melakukan firman. Kalau engkau belajar sungguh-sungguh melakukan firman, ikut Yesus itu tidak enak, penuh dengan air mata. Tapi itulah proses. Sebab Tuhan lebih tertarik mengubah karaktermu ketimbang menjawab semua persoalan-persoalan di hidupmu. Kalau karakter kita belum berubah, buat apa Tuhan jawab masalahmu? Biar Tuhan ubahkan kita dulu. Saudara, sampai hari ini saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya.
Saya ikut Tuhan dari tahun 95, penderitaan, air mata, difitnah, direndahkan, dihancurkan. Tapi saya tahu itu adalah proses berakar yang sedang Tuhan izinkan supaya bangunan iman saya itu kokoh. Jadi sekarang kalau cuma saya difitnah, kecil. Udah gak ada yang bisa merampas damai sejahtera saya. Saya pernah melewati yang lebih berat daripada itu. Ketika saya difitnah, ketika direndahkan, terima kasih Tuhan. Aku berbuat satu lagi kasih karunia buat engkau. Saudara, waktu engkau diproses, bersyukur loh. Karena tidak semua orang diproses karena kebenaran. Kalau engkau dipenjara karena engkau berbuat dosa, itu memang seperti itu. Tapi kalau engkau dihina, difitnah, disalahkan padahal engkau tidak salah, itu adalah kasih karunia kepada Tuhan, Alkitab bilang. Bersyukur. Ubah cara pandang kita hari-hari ini. Biar engkau berani berkata, ini aku Tuhan. Ubah aku, bentuk aku. Sekalipun itu sakit. Kenapa saudara? Karena kita sedang mempertaruhkan nilai kekekalan di dalam hidup ini. Dan sekarang waktunya kita memperjuangkan itu. Bukan nanti sudah mati. Karena itu Rasul Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu sebuah keuntungan. Orang yang sudah sungguh-sungguh ikut Yesus, dia berkata, mati itu keuntungan. Jadi saudara tidak usah terlalu takut mati. Amin. Enggak usah terlalu takut mati. Itu pesan saya di dalam masa pandemi yang selalu saya sampaikan lewat khotbah-khotbah saya di doa malam. Dan ternyata memang pandemi itu yang banyak orang mati terbunuh bukan cuma karena virus, tapi karena ketakutan. Banyak sekali orang ketakutan. Ternyata banyak yang masih takut mati. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tapi jangan engkau menggeser imanmu. Saya selalu berkata, penyebab orang mati saudara, saya berkata selalu begini, mati hidup kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Amin. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Saya ini udah berkali-kali kena corona, semua varian saya coba. Loh benar saudara, karena saya berdoa. Hari-hari itu semua ketakutan, semua bersembunyi. Ketika lockdown pertama kali dibuka di Jakarta, mereka bilang, Ibu, kami sudah masuk kantor Bu, tidak ada pendeta yang berani khotbah di kantor. Ibu mau datang nggak? Teman-teman saya pendeta bilang, Bu Debbie hati-hati. Pendeta banyak sekali yang mati. Saya bilang, saya doa dulu tanya Tuhan ya. Itu kan alasan yang paling bijak dari pendeta. Biar dibilang rohani kan. Saya doa, saya tanya Tuhan, Tuhan, saya besok itu pelayanan di kantor nih, semua pendeta takut sembunyi. Saya berangkat atau tidak? Tuhan cuma jawab gini, tidak tahu diri kau. Di saat orang semua lagi ketakutan, harusnya engkau pergi untuk memberitakan Injil kabar baik itu, tidak perlu takut. Kenapa kau bersembunyi? Saya telepon orangnya, besok saya datang. Itu pertama kali lockdown buka, Tuhan bilang, itu mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore masuk kantor, demi sesuap nasi. Tapi kamu yang hamba Tuhan bersembunyi. Saya datang saudara. Dan saya berdoa saat itu, Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya kena, tidak apa-apa, untuk saya bisa bersaksi. Supaya jemaat ini jangan berpikir dia itu mati karena corona. Tidak usah tunggu kena corona, kalau mau waktunya mati lagi tidur pun bisa. Bilang kanan kirimu, hati-hati. Iya. Logo dari seorang percaya itu, dia gak takut lagi mati. Karena bagi kita mati adalah keuntungan. Hidup adalah bagi Kristus. Saya ngomong sama suami saya waktu itu, kita jangan terlalu takut berlebihan. Di tengah masa pandemi ini, sudah ada satu jumlah yang akan dipanggil Tuhan. Tinggal kita ini siap-siap. Kalau di antara kita satu keluarga ada yang masuk dalam daftar jumlah itu, maka kita ini orang percaya. Kita percaya kita mati masuk surga, gak usah takut. Tapi kalau di antara kita tidak ada yang masuk jumlah itu, Tuhan izinkan kita kena, nggak ada yang mati. Saya yang pertama kena. Yang Delta itu, saya kena dengan suami terjangkit dari ipar saya di Solo. Dia umur 48 tahun meninggal kena Delta. Dan di saat itu Delta baru merebak di Indonesia.
Waktu ipar saya ini meninggal umur 48 tahun, tidak ada komorbid, sehat. Hanya 1 minggu lewat, mati. Ketika dia meninggal, saya pas lagi ada di Solo. Kita semua bilang, nggak usah ke rumahnya. Dia langsung dari rumah sakit dikuburkan ke pemakaman. Tapi anak istrinya semua di rumah itu positif kena Delta. Kita dapat telepon, kakak ipar saya itu nangis guling-guling di jalan. Tidak ada satupun tetangga yang berani datang, semua hanya intip lewat horden. Karena saat itu ketakutan begitu luar biasa. Saya bilang sama suami saya, kita nggak bisa begini, kita harus datang ke rumahnya. Kita beri dia kekuatan, kita kasih dia penghiburan. Tuhan tahu bukan niat kita untuk mencobai Tuhan. Suami saya agak takut, dia bilang, saya tunggu di pagar, kau yang masuk. Dalam hati saya, kalau saya kena corona, kan ini virus, 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan kan. 1 orang kejangkit, ini virus Alkitabiah banget kan. 1 orang terjangkit, seisi rumah terjangkit kan. Jadi saya tuh datang, kakaknya peluk saya, menangis, saudara, di sini. Saya doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi saya kasih dia kekuatan, bersyukur suamimu sudah syok saudara. Umur 48 tahun, tidak sakit apa-apa, cuma seminggu. Di grup itu masih ngomong, saya kena corona doakan ya, gini. Besoknya gini, agak sesek, makan mas, makan. Nggak nafsu, harus dipaksa. Hari ketiga masih bercanda. 5 hari, 6 hari sesek, 7 meninggal. Ngeri, kita takut semua. Kami pulang dari Solo, sampai di Jakarta, suami saya demam. Demam, gak bisa makan, muntah-muntah. Kakak ipar saya telepon, cepat PCR, kami 1 keluarga di Solo sudah positif. Kita pergi periksa, benar kami berdua positif. Karena anak-anak gak ikut ke Solo. Baru kali itu saya lihat suami saya udah mau mati saudara. Tidak berdaya, pegang HP aja gak bisa. Tiap berapa menit muntah, gak bisa makan apa-apa. Saya bilang sama suami saya jangan sampai ke rumah sakit ya saya. Jangan sampai sesak napas, kamu ke rumah sakit mati kau saya. Bukan apa-apa, nggak ada yang urus kan, nggak ada yang kasih makan, nggak ada yang kasih minum. Bener, ya. Terus saudara, akhirnya saya juga kena itu. Ya, dia nggak bisa makan apa-apa. Saya cuma ingat dia suka itu pisang. Saya kasih pisang, nggak muntah, lumayan bisa makan 1 pisang. Malamnya saya habis mesbah doa, sesak napas saudara, saya bunyi gini. Sudah keringetan saya ditambah, dan kita itu waktu itu kena karena intimidasi iblis. Kakak saya ini baru di depan mata bener-bener nih. Bunyi napas saya begitu, setan bilang, malam ini kamu sesek, besok dibawa ke rumah sakit, 3 hari kamu mati. Takut saya, pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Saya duduk di studio, saudara, saya sudah ingat siapa teman yang mau saya telepon. Karena banyak yang ngomong, Bu, kalau butuh rumah sakit ngomong ya, nanti saya kasih rumah sakit. Lagi saya ingat begitu, Roh Kudus ngomong gini, kenapa kamu mengandalkan manusia? Kamu tuh hamba Tuhan. Angkat imanmu, angkat perjamuan kudus. Saya bilang ke suami, Tuhan suruh saya perjamuan kudus. Suami saya bilang, saya juga dapat sama. Ayo kita sama-sama perjamuan kudus. Kita perjamuan kudus malam itu di kamar. Habis perjamuan kudus, napas saya langsung lega. Jam 2 malam saya batuk, pengen muntah, saya lari ke kamar mandi. Saya muntah saudara, itu riak semua keluar. Besoknya saya sembuh. Itu loh Tuhan. Akhirnya itu kita awal-awal Delta itu Mei. Setelah akhir Mei itu Juni, merebak itu Delta, rumah sakit penuh orang sampai di tenda-tenda. Saya bersaksi lah di mesbah doa tentang perjamuan kudus. Dan semua jemaat mesbah doa yang tidak kebagian rumah sakit, mereka kena. Ada satu yang bersaksi, Bu, suami saya udah delek-delek, napasnya tinggal 1-1. Udah panggil istrinya gini, asuransi di bawah situ ada, terus sertifikat rumah, ya ini nanti kekayaan kita, ini bener. Istrinya ngomong, cari oksigen nggak ada, semua nggak ada. Istrinya bilang gini, Pak, Bu Debi kan di mesbah doa bersaksi, mereka perjamuan kudus, Papa masih bisa kuat nggak kita perjamuan ya? Dia mengangguk, mereka perjamuan saudara. Malam itu seperti yang saya alami, dia muntah keluar semua riaknya. Itu kan yang setengah mati ngeluarin riak kan. Dari situ, semua jemaat mesbah doa itu bersaksi tentang bagaimana kuasa perjamuan kudus di tengah masa pandemi.
Dan saya baru melihat di situ, saudara, benar. Ingat saya berkata, hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Amin, saudara. Di tangan Tuhan. Jangan geser imanmu. Jangan terlalu takut, nggak usah dibesar-besarkan. Ya, karena Tuhan lebih besar pegang kendali atas hidup kita. Tapi orang Kristen itu alay lebay kalau nyanyi di gereja. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku. Pret. Baru satu aja yang mati, udah ketakutan. Tapi kalau nyanyi alay lebay. Makanya setan bilang biarin aja. Alay itu alay. Ya, terus kalau doa udah iya, kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup, Engkau yang ini. Makanya saya bilang tidak semudah engkau ngomong firman itu. Engkau harus mengalami Tuhan. Engkau harus mengalami kuasanya. Sehingga engkau punya iman yang kuat dan berkata, aku percaya Tuhan. Sudah lebih 14 menit. Mau dilanjutkan? Anda puas, saya lemes. Karena saya besok subuh harus terbang ke Makassar. Dari Makassar saya ke Morowali. Dari Morowali saya ke Tentena. Ada seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Itu adalah pelayanan kami setiap bulan. Kami kumpulkan pendeta-pendeta desa untuk menguatkan mereka. Karena ternyata banyak hamba Tuhan yang sudah mulai loyo dan tidak punya iman lagi, saudara. Dan saya bilang, Tuhan, selama aku masih hidup. Capek, saudara, capek. Dan ini adalah proyek menabur dari kami. Tidak dapat PK. Kami keluar uang untuk pendeta-pendeta di desa. Tapi saya utang nyawa sama Tuhan. Kita semua utang nyawa sama Tuhan. Dan kita harus melakukan, saudara. Selama saya bilang masih siang. Yesus berkata, bekerjalah selama hari masih siang. Apakah hidup kita ini sudah berdampak? Apakah kita hidup ini sudah melakukan sesuatu untuk pekerjaan kerajaan Allah? Atau kita cuma hidup sibuk bagi diri kita sendiri? Alay lebay dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kita nggak pernah lihat kebutuhan orang banyak. Masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Kita baca satu ayat biar ini dikatakan khotbah. Kalau tidak ayat belum sah, saudara, ya. Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang ke-6, Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-6 sampai ayat 12. Kolose pasal yang kedua. Kita baca ayat 6 sampai ayat 12. Baca bersama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara, kita sudah berada di dalam Yesus. Menjadi Kristen saja tidak cukup. Tapi kita, saya undang para imam musik maju ke depan. Menjadi Kristen saja tidak cukup, tapi kita harus berakar di dalam Dia.